Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa sekalian, kita bersyukur pada Allah bahwa kita bisa berjumpa kembali di acara Talkshow bersama Layus Muplupo. Dalam kali ini kita akan bincang-bincang bersama Mas Roni Megas Soekarno. Beliau adalah Direktur Layus Muplupo. Kita akan membahas seputar konversi dari mustahik menjadi muzaki. Ini adalah satu terobosan baru di mana langkah nyata untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayah kita, khususnya yang ada di Kabupaten Sragen. Tentunya dengan gerakan ini adalah gerakan yang nyata, real, dan bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri yang semula itu menjadi penerima zakat. Nanti kita berharap ke depannya beliau bisa menjadi donatur atau pembayar zakat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Supri. Ini salah satu program yang sedang digarap oleh Layusmu ini adalah tasaruf berupa ekonomi produktif ya, Mas Roni ya. Ini bertujuan untuk mengubah dari mustahik menjadi muzaki ya. Intinya kita berharap ini bagian dari cara Layusmu untuk mengentaskan kemiskinan, jadi mengeluarkan orang dari jaring atau jaringan kemiskinan atau lembah kemiskinan menuju ke hidup yang layak atau paling tidak mereka hidup yang sewajarnya atau selayaknya orang hidup kan seperti itu. Ya, betul. Mungkin bisa disampaikan Mas Roni dasar apa gagasan ini, tujuannya ini dari program tasaruf ekonomi produktif ini Mas Roni. Silakan. Iya. Bismillah. Jadi gini Mas, memang kita lihat kadang fenomena banyak orang itu mengatakan orang-orang miskin itu identik dengan Islam. Padahal kalau kita lihat ke zaman-zaman Rasulullah, justru orang-orang kaya itu orang-orang Islam sebenarnya. Kebalikannya. Iya, tapi kok di era sekarang justru identiknya orang-orang miskin itu orang Islam. Nah, kami ingin, dari Lazismu tuh ingin dana umat ini bagaimana sih orang-orang yang dia awalnya sebagai orang yang miskin, kami ingin suatu saat itu entah 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun mendatang, dia itu benar-benar menjadi manusia yang sudah mampu perekonomiannya. Harapan besar kami mereka bisa menjadi donatur-donatur Lazismu kayak gitu, Mas. Jadi ini sebuah konsep pemikiran yang luar biasa ini ya tentunya. Yeah. Jadi bukan hanya sekedar seperti yang konsumtif ya, hari ini kita kasih bantuan, besok sudah habis gitu. Iya, betul dia sekali. pasti harus minta lagi. Iya. Kalau nggak dikasih bantuan ya dia nggak bisa hidup layak lagi gitu. Betul. Bedanya dengan konsumtif dengan produktif seperti itu ya Mas Roni. Iya, ya. Betul sekali, Mas. Kemudian target dari ekonomi produktif itu kayak apa Mas? Target maksud saya yang disantuni apa mereka yang usia produktif atau yang punya skill atau bagaimana? Coba. Jadi kita memiliki kriteria. Jadi ketika memang kita waktu survei itu orang-orang yang sudah tidak produktif lagi kayak sudah usianya lanjut usia, itu memang kita lebih konsumtif. Tapi kalau seandainya usianya masih produktif, meskipun dia waktu itu mengajukannya konsumtif, tetap nanti kita arahkan ke produktif. Jadi awalnya ketika kita arahkan ke produktif itu atau permintaan dia mereka memiliki skill apa. Contoh misalnya saya suka Mas jualan pentol misalnya. Lah nanti itu ketika memang dia layak kita bantu, kita berikan modal usaha. Bisa gerobak, bisa tambahan modal usaha. Jadi mereka tinggal menjalankan ya. Betul jadi, sekali. Karena ini kategori miskin ya, tentunya dia nggak punya modal kan begitu. Betul. Tapi punya semangat biasanya mereka. Jadi fasilitas ini kita siapkan dari Layis gitu. Betul ya. Sekali, Mas. Misalkan penjual pentol tadi ya gerobaknya ya disiapkan, modal pertamanya juga diberikan. Betul. Begitu ya. Yang sudah ini Mas Roni yang sudah pernah dialami itu mereka berjualan apa ini Mas Roni? Iya.
Eh, macam-macam Mas, memang macam-macam. Tapi kebanyakan memang penjual angkringan itu atau hik itu yang Mm-mm. itu paling banyak. Jadi itu biasanya Mas kita juga ingin ada ciri khas dari gerobak lazismo gitu kan. Mm-mm. Biasanya gerobak kita itu kita branding warna kita bikin orange seperti identiknya lazismo warna orange Mas Mm-mm. itu. Setelah Oranye itu putih ya. ya orange putih nanti kita ada tulisan warungmu gitu kan. Heeh. Warungmu dan nanti tinggal jualan angkringan. Jadi nanti macam-macam jualan di situ. Nah, itu nanti gini, memang yang kita arahkan lebih ke angkringan karena memang kita lihat itu angkringan itu modalnya kan tidak begitu banyak sebenarnya Mas. Mm-mm. Tidak begitu banyak dan ternyata memang masyarakat tuh masih suka dengan nongkrong malam-malam gitu kan. Mm-mm. Kongko-kongko bahasa kerennya Mas gitu kan. Itu kita biasanya kita arahkan tempat yang strategis. Jadi tidak asal-asalan. Mohon maaf. Ketika orang-orang miskin itu kadang kan memang keterbatasan keilmuan Mas Iya. berjualan gitu kan. Jadi kita mengarahkan lokasinya tuh baiknya di sini Bu gitu kan. Bahkan tidak hanya semata-mata itu saja Mas Supri. Karena kita pernah dulu Mas belum ada evaluasi. Jadi karena memang sudah miskin Mas, kadang itu mereka jualan tidak sabaran Mas. Tidak sabaran kok habis itu keuntungannya habis buat konsumtif, Mm-mm. tinggal gerobak dijual. Gitu kan. Nah, ini menjadi evaluasi kami. Jadi sudah 2 tahun ini kami mencoba untuk bisa memonitoring gitu kan, memonitoring. Jadi entah 1 bulan sekali kita datang gitu, kita arahkan biar mereka itu usahanya benar-benar berjalan Mas, berjalan. Nah, biasanya itu ketika sudah kita monitoring, pas kita pemberian gerobak itu di awal, itu kita juga ajarkan mereka untuk bersedekah. Kita kasih gerobak gitu kan. Setelah itu nanti kita berikan kotak infak Mas. Berarti satu paket ya, Ya satu gerobak paket dengan. gerobak dan kotak infak. Jadi ini tentunya terinspirasi dari para muzaki juga ya. Mereka Betul. sukses berusaha Iya. karena dia rajin Sedekah. sedekah Iya. gitu ya. Bahkan sedekahnya pol-polan itu ya. Iya. Betul. Prinsipnya baru sedekah itu pangkal kaya mungkin. Betul. Maka kita mengajari pada yang diberikan bantuan ekonomi itu juga meniru dari mereka-mereka yang sudah sukses tentunya. Betul sekali Ya, Mas. silakan dilanjutkan. Iya. Jadi biasanya ketika kita di awal Mas, kita edukasi dulu. Edukasi kepada mustahi. Jadi ketika penerima bantuan itu kita kasih gerobak plus nanti kita kasih kotak infak. Nanti kita arahkan, kita kasih penjelasan seperti tadi Mas. Jadi kita kasih penjelasan bahwasanya sedekah itu nanti akan memperlancar usaha Ibu. Jadi Ibu setiap hari sisihkan Rp1.000 Bu, dimasukkan ke kotak ini. Setiap sebulan sekali ketika kami datang untuk memonitoring sekaligus kita membuka kotak infak ini Bu, gitu kan. Karena ya kadang gitu Mas. Jadi ke mereka kadang kebutuhan mereka itu mengalahkan sedekahnya. Maka dari itu dari awal sudah kita kasih wanti-wanti. Bu, harus kita belajar menyisihkan uang ini. Seberapapun itu harus disisihkan setiap hari. Iya. Nah, kayak gitu. Karena Mas. orang sedekah tidak harus nunggu Kaya, kaya betul. dulu gitu ya. Sedekah tidak harus menunggu kaya. Padahal Danta pernah ada sebuah riset ini dari seorang profesor itu ya. Riset dengan ribuan orang. Itu Mas Roni ketika ditanya berapa penghasilanmu dalam sebulan. Nah, profesor ini tidak usah dijawab angkanya, cukup langsung dilempari dengan pertanyaan kedua. Kemudian untuk apa dari gaji yang atau penghasilan yang dimiliki itu? Rata-rata mereka menjawab 1 untuk konsumtif, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder ya, gaya hidup, misalkan beli baju baru, beli sepeda baru, itu kan gaya hidup. Betul. Terus yang terakhir Mas jawabannya dari riset itu terakhir sedekah, itu nek sisa. Nek sisa. Nek sisa. Nek sisa. Ternyata ribuan orang yang beliau datangi itu, dia lakukan riset itu, jawabnya hampir sama itu ya. Ya ada yang enggak ya, artinya sedekah menjadi prioritas. Terus ditanya lagi sama profesor tadi. Kalau enggak salah namanya Profesor Zainal Abidin itu ya dari TDA, tangan di atas ini. Nah, kemudian ditanya, sudah sebulan itu dari penghasilan yang ada
dibelanjakan dengan kebutuhan itu sisa apa kurang. Nah, dari semua itu disimpulkan dari ribuan orang itu rata-rata itu pas bahkan cenderung kurang. Iya. Ya, terus ditanya balik sama Prof ini, mau nggak tak kasih cara agar penghasilannya sama tapi tetap sisa atau justru bahkan penghasilannya bisa tambah. Ya. Hanya ini konsep pembelanjaan saja beliau katanya. Mau nggak tak kasih cara gitu? Semuanya mengatakan mau. Nah, kemudian dikasih cara. Sedekah yang tadi ditaruh paling bontot tadi ya. Nek sisa, nek turas harus sedekah. Ini coba dari prioritas belanja keluarga ini ditaruh yang paling depan. Jadi begitu dapat hasil, dapat gaji, dapat uang itu, justru yang pertama sedekah dulu yang dikeluarkan. Nah, ternyata setelah sekian lama itu survei lagi. Orang-orang yang menerapkan konsepnya Profesor Zainal Abidin ini ternyata kehidupannya mulai berubah. Yang semula tadi pas-pasan, bahkan cenderung kurang, menjadi sisa dan tenang hidupnya. Nah, itu mungkin ini hanya tambahan pengetahuan saja ya sebelum ini dilanjut dari laisme. Mungkin nanti ini juga bisa menjadi motivasi bagi para penerima santunan itu. Nah, sekarang yang saya tanyakan nih Mas Roni, kriteria yang mendapatkan itu kriteria yang kayak apa itu ya Mas? Artinya batasan umur dan lain sebagainya yang menjadi kriteria laisme kan masyarakat kita juga banyak, tapi laisme kan juga tidak mau rugi dalam arti begini, yang tadi Mas Roni sampaikan, dikasih bantuan gerobak, usahanya nggak jalan, gerobaknya dijual, atau nek dikasih ternak misalkan, kasih kambing, diopeni, terus dijual. Biar ini kriteria apa dari pengalaman seperti itu tadi sekarang? Jadi memang ketika survei itu memang harus detail Mas, harus detail. Jadi ketika katakanlah beliau bercerita saya itu pengen jualan misalnya angkringan kayak gitu. Sudah pernah pengalaman Pak jualan angkringan? Belum pernah misalnya. Itu nanti menjadi dasar kita Mas, menjadi dasar kita ketika memang nanti dia itu pernah usaha, kenapa dia keluar, biasanya kita juga menanyakan ke warga sekitar. Benar gitu. Tidak Bapak ini pernah jualan, terus kenapa kok usahanya tutup misalnya, itu menjadi dasar kita. Terus selanjutnya memang ketika memang dia belum punya gambaran, saya cuma pengen usaha saja Mas gitu kan, belum nanti usahanya apa, biasanya kita arahkan jualan apa yang cocok, jualnya yang cocok sama ibu tadi ya. Jadi sempat Mas dulu itu kita ada cerita juga ya Mas, cerita. Jadi salah satu musaik kita ternyata dia itu miskin Mas, tapi ternyata keluarga ini tuh kalau wong Jawa itu kayak atian gitu Mas. Jadi dengan kita berikan modal waktu itu hanya 1 juta. 1 juta, di situ ada ibu, ada anak mantu sama istrinya sama cucunya 2. Ibunya ini dia punya skill itu ya gitu Mas, goreng tempura, bikin pecel kayak gitu. Dan ternyata mantunya ini dia habis di PHK, dia nganggur tapi punya skill di tukang cukur. Iya. Nah waktu itu kita kasih 1 juta Mas. Mikir sebenarnya waktu itu saya ngasih 1 juta, dari semua 1 juta itu buat ibunya. Ternyata karena ibunya ini, Ki anakku juga butuh usaha, dibagi Mas. 500 ibunya buat tambahan tempura, 500 buat beli alat cukur. Setelah 3 bulan saya datang, saya kaget Mas. Loh Bu, uang 1 juta itu buat apa? Ini Mas, buat jualan pecel tempura sama anak saya buat tukang cukur. 1 juta Mas, bisa buat 2 usaha. Setelah itu saya tanya, Bu gimana penghasilannya? Si ibunya tadi saya bilang, Alhamdulillah Mas setiap hari bisa bersih di angka 50.000. Alhamdulillah. Lah yang lebih keren lagi Mas, si anaknya sehari bisa 80.000 bersih Mas. Dari berkat disantuni tadi ya diberikan. Jadi hanya uang 1 juta, tapi ketika Mustah itu punya tekad untuk
mengangkat perekonomian keluarganya, itu yang kita harapkan. Jadi kadang itu hanya ada ikut-ikutan pengen usaha tapi nggak tahu usaha apa yang dia miliki gitu kan Mas. Jadi memang ada semacam edukasi ya di Betul. awal ya. Jadi Iya. membangun mental bisnis pun di sekilas juga disampaikan juga. Iya, betul sekali. Terus ini Mas, tadi kan maunya kita orang-orang ini kemudian juga berzakat gitu ya. Ini kan masih menerima zakat Betul. ya, dan mungkin hanya sekedar ada kotak infaknya gitu. Bagaimana ceritanya ini yang pernah disantuni Laismu dan akhirnya beliau itu tidak lagi menerima zakat, bahkan memberikan zakat. Mungkin bisa dikisahkan atau disampaikan cerita-cerita realnya biar orang itu tertular virus-virus semangat ini. Silakan. Kalau kita bikin rata-rata Mas, jadi dari 100% yang kita berikan modal itu kurang lebih antara 60-70% yang sudah minimal sudah mentas dari kemiskinan, sudah tidak minta-minta lagi. Dan di angka 30-40% yang sudah bisa berdonasi ke kami dengan kotak infaknya. Dengan kotak infaknya. Memang ketika zakat kan harus nyampe nisabnya. Memang kalau untuk yang orang-orang miskin itu memang belum. Tapi kami konsep mengajari mereka itu dengan konsep seperti zakat. Oh, iya. Jadi ketika sehari Bu dapat berapa, misalnya 100.000, berarti 2,5%-nya Bu 2.500 dimasukkan di sini. Oh, gitu. begitu. Jadi pembelajaran zakat itu kita mulai sejak dini. Jadi sejak beliau belum kaya, masih mohon maaf masih menengah ke bawah, tapi sudah kita ajarkan bagaimana zakat. Jadi biar ketika suatu saat ketika dia sudah kaya tidak kaget Mas dengan zakat. Gitu. Tapi alhamdulillah doa kita atau orang penerima bantuan itu sudah setiap bulan Mas itu sudah kotak infak sudah setorkan ke sini. Jadi awalnya hanya menerima gini Mas, sekarang sudah bisa seperti ini. Jadi dari gini sekarang sudah jadi kayak gini. Tangannya sudah di atas ya. Tangan sudah di atas gitu. Yang real aja Mas Rani, misalkan angkringan itu. Iya. Mungkin bisa dicontohkan salah satu profil yang penjual angkringan yang dibantu oleh Laismu dan sekarang dari gini menjadi gini tadi. Iya. Angkringan, untuk angkringan itu memang kita menjadi primadona sekarang. Ini salah satu yang kemarin itu di daerah Krapia. Gitu kan. Krapia, masih Sragen Kota. Masih Sragen Kota. Itu memang waktu itu kita kasih kotak infak itu 1 bulan 2 bulan belum ke sini, belum setoran kotak infak. Krapia itu orangnya kayak apa Mas? Masih muda atau mungkin dulu pernah usaha tapi jatuh atau memang belum pernah usaha? Gimana itu? Itu awalnya memang dia pernah usaha terus memang karena waktu itu kondisi istrinya kalau tidak salah itu sakit. Habis itu usaha dia habis untuk berobat istrinya. Habis itu modal habis, terus dia sudah tidak punya modal usaha lagi, dia minta ke Laismu. Tapi sempat saya tanya, ternyata terus sebenarnya jualannya angkringan juga itu laris Mas. Dulunya? Ya dulunya, tapi karena istri sakit, habis itu semua modalnya habis untuk berobat sehingga off. Setelah itu kita berikan modal, ternyata dia punya basic yaitu angkringan itu gitu kan. Setelah punya dikasih modal ya tinggal jalan aja ya. Tinggal jalan aja dan alhamdulillah Mas itu waktu itu penarikan pertama itu dia sudah bisa di angka 120-an ribu Mas kotak infaknya itu sebulan. Sebulan. Jadi seneng gitu Mas, nggak seberapa uangnya, tapi seneng ngelihat keberhasilannya. Tentunya para muzaki juga bangga ya. Betul. Artinya memberikan zakat, infak, sedekah melalui Laismu itu ternyata bahasa Jawa ini temonjo. Ya, temonjo oleh masyarakat yang dipakai untuk ambulan yo temonjo bantu mereka yang mau berobat atau pulang dari rumah sakit atau kontrol periksa dan lain sebagainya. Seperti yang ini tadi yang ekonomi ya. Ternyata ini kalau misalkan semua orang-orang berkontribusi seperti ini kan luar biasa ini Mas. Ini kan langkah real ya, langkah real sudah nyata ya itu. Itu kalau yang angkringan ya, jadi memang sudah ada yang berhasil seperti itu. Kemudian
ada nggak selain angkringan misalkan penjual pentol gitu yang dibantu oleh Laismu? Iya, pentol ada juga mas, pentol ada juga. Justru malah jadi punya cabang. Semula nggak punya apa-apa itu. Iya, jadi waktu itu dia Sidomulyo kalau nggak salah itu. Kita berikan waktu itu satu gerobak pentol mas, satu gerobak pentol. Setelah itu dia jualan gitu, muter. Setelah 1 tahun kita datang kembali ke sana. Datang kembali ke sana, ternyata beliau kita tanya, Pak gimana usaha jualannya? Lancar mas, gitu kan. Dan sekarang malah istri saya juga buka sendiri. Cabangnya istri. Iya, cabangnya istrinya sendiri. Bapaknya ada, ibunya ada, dan kemarin katanya lagi ini rencana merintis yang ketiga mas, nanti dijalankan oleh ponakan saya. Dari yang awalnya satu gerobak, dana yang kita dapatkan dari Muzaki donatur Lazismu, satu gerobak itu dikelola oleh Mustaha itu, mereka terangkat kemiskinannya dan bisa mengangkat kemiskinan ponakannya juga dengan modal usaha tadi. Dengan modal usaha itu. Betul mas. Jadi luar biasa. Iya, Jadi rantainya itu luar biasa mas. ini benar-benar program yang harus diduplikat ini ya tentunya. Mungkin dari daerah lain sudah belajar ke Sragen mengenai konsep ini mas. Iya, iya, alhamdulillah sejak kemarin kita di 2 tahun terakhir itu kita rame orang yang studi banding mas. Studi banding Lazismu yang lainnya ke sini itu memang rata-rata juga belajar bagaimana tentang zakat produktif, bagaimana zakat ini bisa mengangkat kemiskinan orang-orang miskin kayak gitu. Sama, jadi ya kita sampaikan mas. Jadi kalau rata-rata memang rata-rata di daerah Jawa Tengah itu masih usaha yang primadona itu ya angkringan mas. Itu masih angkringan. Masih angkringan. Jadi itu alhamdulillah juga diduplikat juga oleh teman-teman Lazismu di kabupaten yang lainnya. Mereka juga alhamdulillah juga sudah bisa menjalankan itu. Ya. Berarti kalau angkringan tadi kan brandingnya warungmu ya. Kalau pentol berarti pentolmu. Iya, gitu, mas. Kalau peternakan gimana? Merambah ke peternakan enggak itu? Peternakan iya seperti Mungkin orang-orang desa ya taruhlah yo skill jualan nggak punya, kemudian skill masak juga nggak punya, soalnya ya mau open wedus taruhlah ya mesti harus kita kasih itu ya. Ada juga di Sragen yang berhasil itu dari Laismu Sragen untuk sektor peternakan. Sektor peternakan ya ada mas, ada tapi tidak banyak karena mohon maaf memang kalau peternakan tuh kadang perputarannya agak lama mas. Ya, karena itu makhluk hidup ya. Betul. Perputarannya rawan sakit. Rawan dijual. Jadi itu. Jadi memang yang ini para pemirsa semuanya justru yang paling prospek cepat berkembang itu ya angkringan sama pentol itu tadi ya. Betul. Dua ini yang terutama di Sragen yang prosentasenya lebih banyak berhasilnya. Karena saya yakin juga dievaluasi terus kan, ngasih ternak dievaluasi, ngasih pentol dievaluasi, ngasih angkringan dievaluasi, kan seperti itu Mas Rani. Kemudian ada komitmen enggak kalau misalkan ya ini kan orang kan enggak tahu ya tentang hasil, jadi usaha tugas kita hanya ikhtiar, jadi hasil kan sudah menjadi hak prerogatif Allah. Misalkan kebetulan usaha yang modal yang diberikan dari Laismu itu nggak bisa jalan atau mandek gitu, itu gerobak itu menjadi hak miliknya yang disantuni atau masih tetap menjadi milik Laismu itu Mas Roni? Iya siap. Memang gara-gara dulu pernah kasus itu ya mas ya, kasus jadi ketika memang usaha tidak jalan dijual, jadi itu menjadi evaluasi besar untuk kami. Jadi ketika kami memberikan bantuan itu sekaligus kita pemberitahuan bahwasanya ini hak pakai. Jadi ketika nanti sudah usahanya tidak jalan selama 3 bulan berturut-turut, ini akan kami tarik lagi. Kami berikan kepada orang-orang yang niat untuk berwirausaha lagi. Jadi ditarik pun diberikan ke orang lain. Betul. Nah, karena ini program yang berhasil Mas Roni ya. Program yang saya anggap tadi berhasil mengkonversi dari mustahik menjadi muzaki. Kira-kira target Laismu Sragen ini berapa dalam setahun di tahun 2020 di ekonomi produktif ini Mas? Siap.
Bismillah Mas, di tahun 2020 ini targetan kami itu bisa tasyaruf di angka 500 juta rupiah. Dengan rincian per satu mustahik atau yang kita bantu maksimal di angka 5 juta. Sehingga dalam 1 tahun kita memberikan bantuan 100 UMKM. UMKM. Harapannya juga minimal 50% lah Mas, kepala keluarga yang terentaskan kemiskinan di tahun ini. Jadi dari 500 itu ya, dari 100 maaf, 100. dari 100 itu minimal targetnya yang terentaskan, yang berhasil itu Iya, 50%. 50%. Karena ini sudah punya pengalaman ya tahun Iya, sebelumnya dari berbagai usaha itu kan sudah punya pengalaman memang benar-benar yang berhasil. Ini kan betul, bisa disampaikan kepada yang 100 orang ini. betul, iya Mas. Tapi kan ini di tahun 2020 ada wabah COVID-19 ini Iya. Mas. Ini masih tetap jalan atau berhenti sementara? Untuk yang ini memang gara-gara COVID ini dampaknya luar biasa Mas. Eh, kondisinya ternyata beberapa mustahik kita yang jualan juga terdampak luar Menurun, biasa. terdampak ya. Iya, terdampak. Sehingga memang di bulan ini kita untuk yang produktif sementara kita memang off-kan dulu sampai melihat kondisi aman untuk bisa kita arahkan lagi ke produktif. Untuk saat-saat ini memang kita masih fokusnya di konsumtif Mas dengan kondisi seperti ini. Iya, sembako ya. Sembako Karena urusan perut itu menjadi prioritas. Gitu, gak usah di nomor 2 kan. nggak bisa dinomorduakan. Betul. Jadi tapi nanti ketika wabah ini mungkin ya mudah-mudahan cepat selesai, Amin. itu program itu tetap direalisasikan ya. Betul, tetap Mas. Itu karena menjadi target kita di tahun 2020 harus 100 KK yang kita bantu. Masya Allah, di luar biasa sekali dan mudah-mudahan tentunya ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang membayar zakat. Iya. Artinya sebenarnya ketika kita bayar zakat, oke lah kita bayar kemanapun mungkin tidak masalah ya karena faktor ikhlas itu. Tapi kalau kita bayar zakat dikelola dengan profesional, melihat hasilnya juga memuaskan dan berhasil seperti itu tentunya mereka juga akan lebih puas begitu ya. Betul. Ini kan hanya kita memutar dari uang zakat dari para muzaki kan begitu ya Iya, Mas. betul. Kemudian para muzaki apakah juga diinformasikan tentang keberhasilan dari program produktif ini Mas? Lewat apa mungkin? Iya. Kami memang tidak hanya cukup promosi door to door Mas. Jadi kita juga menggunakan media online kita juga. Kita menyampaikan ke website, media sosial baik Facebook, Instagram, Twitter itu kita ada. Sekaligus untuk yang bentuk konkretnya itu kita ada majalah setiap bulan. Itu yang kita berikan kepada donatur dan teman-teman kami yang di lapangan itu biasanya juga memberikan informasi bahwasanya ada mustahik kita yang sudah terentaskan kemiskinannya. Oh begitu ya. Jadi sambil misalkan muzaki ambil uangnya, ambil donasinya, kita menyampaikan program tahun bulan ini begini. Yang sudah berjalan. Gitu. Atau juga hanya sekedar memberikan majalah itu dan majalah itu dimuat ya. Dimuat siapa-siapa yang diberikan bantuan, siapa yang berhasil malah kadang menjadi ini ya, jadi cover depannya. Iya betul. Ini perlu kita angkat soalnya, ini menjadi stimulan bagi yang lain kan seperti itu Mas Roni. Nah dari muzaki dari mustahik yang terbantu tadi, kira-kira ini kan secara ekonomi Mas, ada nilai dakwah enggak ke sana, masuk ke sana, misalkan semula orangnya nggak kenal agama, jauh dari agama, ada misi dakwah juga enggak Mas? Iya, tetap Mas, ini menjadi skala prioritas kami juga. Jadi biasanya memang kami arahkan ketika itu kita berikan bantuan, edukasi tentang wirausaha tadi sekaligus edukasi kita ajak ngaji. Jadi misalnya kita ada contoh misalnya kayak mungkin di Plupuh gitu kan, ada yang kita berikan bantuan gerobak. Habis itu kita arahkan juga untuk bisa ikut pengajian di pagi, pengajian-pengajian yang ada di kecamatan. Ya harapannya tidak hanya urusan dunia juga Mas, tapi akhiratnya juga kita pikirkan. Oh gitu ya. Tetap kita ada. Jadi kita perhatian dua-duanya ya. Betul sekali. Dunia ya harus kita perhatikan, akhirat juga diperhatikan. Iya. Ini yang sebenarnya
ini hanya aktualisasi atau apa ya istilahnya pembaharuan yang pernah dilakukan oleh Kiai Dahlan Betul. waktu itu ya. Iya, Waktu itu. Jadi ketika dakwah itu tidak hanya sekedar diajak ngaji, mm-mm. tapi juga harus dipikirkan tentang Iya, kesejahteraan urusan perutnya perutnya itu juga, tadi. betul. Nah, ini luar biasa para pemirsa yang dilakukan oleh Layismu Sragen. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita semuanya. Jadi memberikan santunan bukan hanya sekedar berupa konsumtif yang habis pakai atau habis ketika dimakan selesai tidak ada sisanya, tetapi dengan bantuan ekonomi produktif ini mampu menghantarkan mereka keluar dari kemiskinan, bisa memutus rantai kemiskinan. Maka sebelum kita akhiri, silakan Mas Roni untuk bisa menyampaikan closing statementnya pada para pemirsa semuanya tentang program pengentasan kemiskinan melalui tasaruf ekonomi produktif. Silakan. Siap, bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi konsep sedekah berjamaah itu luar biasa. Ketika mungkin kita sedekah untuk langsung kita berikan kepada orang, mungkin efeknya hanya 1 hari 2 hari selesai. Tapi ketika sedekah itu bisa kita lakukan secara berjamaah, itu seperti buih yang menumbuhkan menjadi gelombang. Ketika kita mensedekahkan sedikit tapi berjamaah, insya Allah akan bisa menjadi gelombang yang besar, akan mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sragen. Seperti itu mungkin Mas Supri. Ya, terima kasih para pemirsa. Demikian bincang-bincang kami dengan Mas Roni. Semoga ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.